Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Oke, kita kedatangan tamu Reski Silsabila ya. Ini adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Industri Pertanian ya, benar ya? Oke, sebelum saya cerita lebih lanjut, silakan memperkenalkan diri dulu ke penonton Ethos Energy dimanapun berada. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Emil Fuzi. Ya. Saya Reski Silsabila, jurusan Teknologi Industri Pertanian dari Universitas Andalas. Nah, ini kan kita lagi berbicara tentang teknologi industri pertanian ya. Boleh diceritakan jurusan teknologi industri pertanian tuh ngapain aja? Teknologi Industri Pertanian itu industri yang membahas mengenai seputar pertanian. Sebenarnya sama dengan jurusan teknik industri, tapi di teknologi industri pertanian lebih membahas ke bagian bidang pertaniannya. Misal dapat kelapa sawit, produk-produk yang dihasilkan dari pertanian tersebut, bisa juga dapat pemanfaatan dari limbah-limbah yang dihasilkan dari industri-industri yang ada di Indonesia. Sedang melakukan skripsi penelitian. Nah, boleh diceritakan penelitiannya tentang apa dan tujuannya apa? Jadi pada skripsi saya kali ini membahas mengenai pengaruh kajian pembuatan teh Kaskara dengan variasi alat pengaringan dan ketebalan bahannya. Teh apa namanya? Teh Kaskara. Teh Kaskara. Saya baru dengar nih teh Kaskara. Ini apa nih maksudnya teh Kaskara? Nah, teh Kaskara itu merupakan produk dari kulit kopi yang dikeringkan. Memang di Indonesia masih jarang ditemukan ya, tapi di luar negeri sudah banyak ditemukannya produk teh Kaskara. Kenapa masih jarang ditemukan di Indonesia? Itu karena wawasan dan pengetahuan dari petaninya yang masih kurang, dan kurangnya sosialisasi terhadap petani-petani yang ada di Indonesia. Terbuat dari kulit kopi. Ya benar, hasil samping dari kulit kopi. Sebenarnya selama ini kulit kopi itu dibuang. Ya dibuang saja. Kadang bisa ada yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak saja, atau sebagai pupuk juga ada. Udah banyak kajian-kajian mengenai kulit kopi. Itu diteliti jadi pulp, produk-produk fermentasi, dan terutama di teh Kaskara. Kenapa ngambil teh Kaskara? Karena dari nilai ekonomisnya yang tinggi, makanya diambil produk teh Kaskara. Iya, menarik sekali teh Kaskara ini dilakukan penelitian ya, karena selama ini orang minum itu kalau nggak kopi ya teh gitu ya, dua itu. Ini ternyata ini ada lagi kulit kopi yang bisa dijadikan semacam teh ya. Kira-kira manfaatnya apa? Manfaat dari kulit kopi itu kan penikmat bagi para pencinta kopi, namun ada yang nggak bisa minum kopi kan ya, karena kafeinnya yang tinggi. Iya. Jadi dalam kulit kopi itu kafeinnya terdapat cuman sedikit. Jadi bisa buat orang yang tidak bisa minum kopi, tapi dia masih pengen minum kopi, masih ada rasa kopi. Ini adalah sebagai solusi, salah satu solusi buat penikmat kopi dengan meminum teh Kaskara namanya. Wah, keren sekali nih. Jadi ini merupakan peluang juga buat industri perkopian di Indonesia ya. Ini di luar negeri udah banyak gitu ya. Di Amerika, di Inggris, di Eropa ya, di Cina gitu. Nah, ini kesempatan buat di Indonesia teh Kaskara. Apakah semua kopi bisa di ini atau ada biji-biji kopi tertentu? Sebenarnya dari kopi kan banyak kan. Cuman yang dari saya ambil itu kopi Arabica. Kenapa saya ambil kopi Arabica? Karena rasanya itu lebih enak dari kopi misalnya dari kopi Robusta. Dari kopi Robusta itu di bawah dari kopi Arabica. Oh, kopi Arabica ya, yang lebih prefer. Apakah udah dibandingkan dua-duanya?
kalau perbandingan dari kopi Arabica dan Robusta itu, kopi Arabica rasanya tuh lebih kayak ke fruity aromanya. Rasanya ada yang kayak fruity dan kayak kismis juga ada. Oh iya. Robusta asam kayak gitu. Oke, ini menarik ya. Ini bagaimana cara bikin teh Cascara ini? Cara bikinnya? Sebenarnya kalau membuat teh Cascara itu gampang. Dari pembuatan teh Cascara itu pertama-tama itu dilakukan sortasi kulit kopi. Dari sortasi kulit kopi itu kita ngambil kulit kopi yang berwarna merah, lalu dilakukan pencucian terlebih dahulu agar terhindar dari kotoran yang ada. Nah, setelah pencucian itu kita lakukan penirisan dahulu, baru dikeringkan melalui sinar matahari ataupun bisa menggunakan alat pengeringan. Sebenarnya kalau pengeringan itu yang lebih cepat, kita dapat menggunakan oven atau cabinet dryer atau bisa jadi food dehydrator, biar agar apa namanya, waktu pengeringannya tidak lama, karena kalau memakai sinar matahari cuaca kan tidak diketahui. Ya kadang hujan, ya kadang ini, kadang basah lagi, ulang lagi ya. Makanya setelah habis pengeringan tuh nanti akan dilakukan penghalusan, bisa digunakan menggunakan blender. Nah, tujuan dari penghalusan itu untuk memperbaiki tampilan fisik dari teh Cascara. Setelah dilakukannya penghalusan, itu akan dimasukkan ke dalam tea bag yang dalam tea bag itu sebanyak sekitar 5-7 pada pembuatan teh Cascara itu dilakukan sortasi pada kulit kopi. Sortasi kulit kopi itu Apa namanya? sortasi pemilihan. Pemilihan, sortasi. Dipilih yang warna merah. Yang merah saja, karena kalau yang warna lain kurang kan. Jadi warna merah saja. Lalu dilakukan pencucian. Nah, setelah pencucian itu ditiriskan, ditiris. Lalu setelah itu bakal dilakukan pengeringan menggunakan alat pengeringan, dapat berupa sinar matahari atau oven atau cabinet dryer. Lebih efektifnya sih menggunakan alat pengeringan. Tapi biayanya mahal nanti, biaya listrik. Kalau mengenai biaya, memang cuman lebih produktif, efektivitas menggunakan alat pengeringannya. Lebih cepat ya. Lebih cepat, menghemat waktu. Nah, kalau dari hasil rasa, dari penelitian dahulu, memang yang lebih enak itu dari pengeringan sinar matahari. Gitu ya. Cuman karena waktunya lama, maka lebih baik menggunakan kabinet alat Dryer ya, untuk dryer ya. Nah, setelah melakukan pengeringan, nanti kita lakukan penghalusan. Penghalusan itu bertujuan untuk memperbaiki tampilan fisik yang ada di teh Cascara. Setelah itu akan ditimbang dan dimasukkan ke dalam tea bag sebanyak 5-7,5 gram. Lalu diseduhkan menggunakan air Panas ya, diseduh seperti teh biasa yang kita konsumsi ya. Kalau di Indonesia belum ada yang bikin produk seperti ini. Apa sudah ada? Sudah ada, cuman jarang ditemukan di Indonesia karena kalau dari harga kulit kopi itu sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya. Murah ya? Kilonya itu 40.000. Sudah banyak ya, sekilo sudah banyak. Basah? Itu yang kering. Oh kering malah 40.000. Tapi kalau yang dari Solo Rajo kilonya 365. Kok bisa mahal? Karena di Solo itu kapan cuacanya dingin kan ya, jadi membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 20 hari pengeringan. Ya. Kalau di pasar internasional itu harga kulit kopi $70. $70. Kalau ini kan sekarang di luar negeri sebenarnya ini sudah banyak ya. Tapi di Indonesia belum ya. Belum banyak yang menggunakan teh Cascara ini. Kira-kira kenapa di Indonesia belum tertarik untuk teh Cascara ya? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kenapa masih jarang ditemukan? Karena di Indonesia itu kan pemanfaatan hasil samping
kulit kopi itu tidak banyak yang tahu. Jadi kita tuh butuh sosialisasi kepada para petani yang ada atau khususnya di sentra-sentra kopi, manfaat atau nilai ekonomis yang ada pada kulit kopi tersebut. Karena wawasan dan pengetahuan petani kan tidak. Ya, oke, tadi yang sekarang penggunaannya buat kompos, buat makanan pakan ternak ya. Itu dihargai lebih murah ya. Kalau untuk itu nggak dijual. Oh, nggak dijual, mereka langsung ya. Padahal ini Karena bisa kopinya masih basah. Kopi basah. masih basah ya. Kalau ini bisa dijual dan ada nilai ekonomisnya gitu ya. Petani malah dapat income lagi dari penjualan kulit kopi ya. Selama ini mereka menjual kopi bijinya yang dijual. Kulitnya bisa dibilang tidak ekonomis ya. Bahkan hanya sedikit pemanfaatan buat pakan ternak gitu. Kira-kira penelitian ini ke depan kayaknya akan banyak menurut saya sih orang yang akan menikmati teh Kaskara ini, karena banyak orang juga sebenarnya dia pengen kopi tapi terkendala ada larangan nggak boleh minum kopi karena asam lambung lah atau tekanan darah tinggi. Terus apakah teh Kaskara ini bisa buat mereka yang pengen kopi tapi dengan kondisi seperti itu tadi? Masih bisa, karena pada kulit kopi itu masih ada rasa kopi, cuma tidak terlalu tinggi. KPN-nya. Kafeinnya masih ada sebagai bahan penyegar kan. Gitu ya. Jadi mereka bisa menggunakan kulit kopi ini. Kalau biasanya kopi-kopi kayak di Starbucks itu di kopi kenangan atau kopi apa, terus mereka kan biasa dikombinasi tuh, kadang ada kopi, ada susu, ada krim, ada apa, itu bisa kayak dikombinasi kayak gitu juga biar ada cita rasanya macam-macam. Kalau teh Kaskara sih bisa di teh Kaskara itu masih bisa dilakukan penambahan, itu bisa berupa kayu manis. Iya. Lebih kaya kan rasanya. Oh iya. Bagus sekali ini ya. Mudah-mudahan penelitiannya sukses, dan kalau bisa setelah selesai kuliah penelitian ini diteruskan dan dijual ke masyarakat gitu, atau dibeli produk kulit kopinya terus diproduksi dan dipasarkan sendiri sama saudari Rizky Silsabila di masyarakat. Mudah-mudahan dengan positifnya yang banyak tadi itu ya, orang belum terbiasa dengan teh Kaskara. Dengan adanya penelitian ini orang jadi mengenal dan tahu dan pengen mencoba dan akhirnya menikmati kopi. Untuk orang-orang yang punya larangan ya, atau nggak boleh minum kopi, asam lambung kah, tekanan darah tinggi atau apa ya, bagi mereka yang menyukai kopi gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses penelitiannya, dan cepat terjun ke masyarakat dan implementasikan ilmu dalam penelitian ini. Itu yang bisa kita tanya-tanya saudari Rizky. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan ke penonton Ethos Energy dimanapun berada? Baik, terima kasih Bapak Emil. Jadi dari yang kita ketahui, produk-produk yang kita bikin itu kan menghasilkan produk hasil sampingnya. Nah, dari hasil samping itu kita bisa mengolahnya lebih lanjut agar memiliki daya jual yang lebih tinggi lagi kan. Jadi nggak terlalu banyak limbah yang dibuang. Iya. Kalau bisa sih dimanfaatkan lagi ya Pak. Iya. Ya sih. Terima kasih. Oke, itu yang bisa kita sampaikan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.